Halo semuanya, di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang tugas besar di mata kuliah Literasi Data dan Artificial Intelligence dengan anggota kelompok yang pertama Ahmad Maruf Sidik dengan NIM 123130048 dan saya sendiri dia Renata pada Syahaan dengan NIM 123130051. Kami dari Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Dengan judul tugas besar kami ialah implementasi machine learning untuk deteksi okupansi ruangan berbasis data sensor lingkungan sebagai strategi efisiensi energi pada smart building. Kemudian di sini kita akan memaparkan rumusan masalah dan tujuan proyek ini diadakan. Rumusan masalah yang didapat ialah yang pertama itu adanya boros listrik, yang kedua sensor gerak atau PIR yang tidak akurat jika orang itu diam. Dan yang terakhir adalah solusi kamera yang melanggar privasi teman-teman. Kemudian tujuan proyek ini diadakan berguna untuk membangun pipeline machine learning end-to-end dalam Python untuk deteksi okupansi ruangan dari data sensor dengan evaluasi lengkap dan simulasi dampak energi. Ada pun batasan masalah yang kami hadapi di sini. Yang pertama, bukan hardware real time. Mengapa? Karena penelitian ini berbasis simulasi data sekunder, teman-teman. Bukan pengambilan data langsung dari alat fisik. Yang kedua, fokus algoritma. Sebab dibatasi pada supervised learning atau klasifikasi biner. Dan yang terakhir, platform implementasi penuh menggunakan Python atau Google Colab, bukan embedded system yang menggunakan Arduino atau Raspberry Pi. Di sini ada metodologi penelitian kami dalam melakukan tugas besar ini. Yang pertama, kami melakukan input data dengan dataset sensor lingkungan yang bersumber dari UCI repository. Kemudian reprocessing, yaitu pembersihan data dan train test split. Yang ketiga, modeling algoritma random forest classifier. Yang terakhir adalah evaluasi analisis confusion matrix and accuracy. Sensor yang kami gunakan di sini adalah sensor suhu, CO2, dan cahaya. Dengan AI modelnya itu random forest, dan statusnya itu jika 0 itu kosong, dan 1 berarti ada orang. Relay listriknya itu on off. Nah, di sini ada grafik ya teman-teman. Itu analisis fisis. Dinamika CO2 dengan kehadiran manusia secara real time. Jadi yang sebelah kiri teman-teman parameternya itu adalah CO2 atau ppm, dan yang sebelah kanan itu status kehadirannya teman-teman dengan logic 0 atau 1 itu. Nah, yang paling bawah itu parameter waktunya. Nah, bisa kita lihat data ini kan diambil dimulai dari pukul 2 lewat 4 menit pada detik ke-18. Di situ didapatkan data puncaknya itu dimulai dari 800 angkanya. CO2-nya kadarnya ada 800 ppm. Yang berarti pada jam tersebut itu banyak orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Karena manusia pasti menghasilkan karbon dioksida ketika dia bernapas. Nah, maka dengan sensor karbon dioksida tadi itu kami mendeteksi adanya orang di dalam ruangan tersebut. Kemudian sekitar juga ada terjadi naik turun di grafik ini. Dia menghadapi penurunan yang paling rendah itu pada pukul 2 lewat 5 di detik kedua. Yang jika kita lihat itu di sekitar 450 teman-teman. Nah, status kehadirannya itu bisa kita lihat. Jika dia 0 berarti tidak ada orang, dan saat itu adanya orang di dalam ruangan tersebut. Maka bisa kita lihat semakin dia ke bawah, yang paling sebelah kanan itu kan dia kan dari antara 0.0 menuju 0.2. Nah, berarti itu hampir tidak adanya orang di ruangan tersebut. Jadi di sini adalah keakuratan dalam melihat adanya orang atau tidak di dalam ruangan tersebut. Nah, kemudian di sini ada evaluasi model. Yang pertama itu confusion matrix atau matrix konfusi. Itu, nah yang 0 ini teman-teman seperti saya bilang tadi, itu adanya orang. Yang 0 sebelah kiri, saya maksud itu, yang aktual, itu 01 itu untuk adanya orang. Nah, yang 01 di bawah itu dia untuk memprediksikan itu untuk kadar karbon dioksidanya, tuh teman-teman. Jadi misalnya yang di matriks yang 0, 0, 0, 0
yang kotak biru tua 1282 itu berarti tidak adanya orang di ruangan tersebut dan tidak adanya sensor CO2 tadi mendeteksi adanya CO2 tadi dalam ruangan tersebut. Nah, di situ membuktikan keakuratannya dalam melakukan training test, teman-teman, untuk menguji keakuratannya di sini conversion matrix ini fungsinya. Nah, di 1282 itu membuktikan bahwa itu banyaknya sampel yang telah diuji, teman-teman. Kemudian yang keempat itu terjadi kesalahan di mana tidak ada orang tapi sensor ini mendeteksi gitu, teman-teman. Nah, makanya kan tidak tepat gitu kan, kayak 0 1 itu kan tidak tepat kan. Kemudian 1 0 itu sama seperti tadi, ada orang tapi sensor CO2 itu tidak mendeteksi gitu. Nah, itu juga ada salah. Nah, 1 4 ini yang salah ini itu membuktikan itu walaupun dia salah tapi keakuratan itu cukup tinggi. Karena dia kan hanya membutuhkan 1 dan 4 banyaknya tes objektif tadi itu untuk membuktikan bahwa itu salah di ruangan tersebut. Kemudian yang 1.1 itu adanya orang dan adanya terdeteksi gas karbon dioksida tadi. Sebanyak dilakukan 342 tes itu teruji akuratannya. Makanya akurasi di sini di bawah itu terus 99%, recall atau sensitivitas itu 99%, dan false negatif itu sangat rendah. False negatif yang mana? Yang tadi teman-teman, yang 10 itu. Yang 10 dan 1 itu yang tadi saya katakan itu tidak tepat itu. Nah, kemudian yang di sebelah kanan teman-teman bisa kita lihat dia matriks korelasi sensor dengan kehadiran. Nah, di sini kan kalau bisa kita lihat hubungannya kan ada temperatur, temperatur berarti suhu, humidity kelembapan, light cahaya, CO2 gas CO2 itu, humidity ratio, rasio kelembapannya dan okupansi itu akuratannya gitu teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat yang paling sebelah kanan yang antara light dan okupansi itu kan ada 0,91. Nah, itu datanya yang diambil. Kenapa? Karena kan seperti ini kan 0 itu berarti kosong dan 1 itu berarti ada orang. Nah, kan dia semakin mendekati 1 itu membuktikan keakuratan dia jika di ruang tersebut ada orang gitu. Nah, jika misalnya yang terjadi error itu teman-teman di sensor light-nya ini cahayanya, misalnya lampu itu tidak dimatikan oleh orang tersebut gitu. Nah, padahal orang itu nggak ada, sudah pergi di ruang tersebut, tapi lampu masih nyala. Nah, itu kan jadi rancu lah data analisis yang diambil tuh. Nah, maka kita ambil yang bawahnya, yang CO2 okupansi yang 0,71. Kenapa? Karena semakin mendekati yang 1 tadi, teman-teman, untuk membuktikan bahwa adanya kehadiran orang. Ah, begitu teman-teman. Dan seterusnya sesuai dengan urutan yang semakin mendekati gitu, semakin menurun semakin mendekati. Oke, next. Nah, di sini untuk demonstrasi AI-nya itu ada linknya, akan didemonstrasikan oleh rekan saya Ahmad Marufi. Jadi rekan saya akan yang menjelaskan terkait pendemonstrasian AI tersebut. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program sekaligus akan menjalankan demonstrasi dari tugas kita kali ini. Gitu. Nah, di sini saya menggunakan library Seaborn untuk memvisualisasikan korelasi antara sensor dan kode ini juga menghasilkan sebuah heatmap ya yang menunjukkan bahwa sensor cahaya itu atau light dan CO2 itu memiliki korelasi warna merah di sini. Nah, terhadap okupansinya. Nah, dua indikator ini juga yang digunakan menjadi yang mana itu akan menjadi landasan utama, fitur utama dari model AI kita ini. Yang selanjutnya itu ada dinamika CO2 versus kehadiran manusia ya. Nah, di kode ini itu memetakan data time series secara real time, yang mana grafiknya itu nanti akan membuktikan fenomena fisis bahwa saat ada orang itu berwarna merah dan grafik CO2 yang berwarna ungu nanti selalu mengalami kenaikan yang signifikan akibat respirasi atau pernafasan manusia, yang mana itu menvalidasi bahwa sensor gas adalah indikator yang baik. Selanjutnya itu ada confusion matrix. Nah, confusion matrix ini digunakan untuk
mengevaluasi, yang mana saya menggunakan scikit-learn matrix ya, yang mana kode ini menghasilkan confusion matrix untuk melihat seberapa detail kesalahan dari sistem. Nah, fokus utamanya itu adalah untuk meminimalkan false native atau kesalahan deteksi saat adanya manusia atau tidak gitu. Nah, tapi fokus utama kita akan hanya bukan dari 3 hal tadi, melainkan ada di simulasi sistem. Jadi di sini saya telah membuat fungsi khusus yang mana akan mensimulasikan logika dari microcontroller ya. Fungsi ini itu menerima input mentah dari sensor-sensor seperti suhu, kelembapan, cahaya, ataupun CO2. Lalu AI itu akan memutuskan apakah listrik ini harus on atau off gitu, dimatikan atau tidak gitu untuk listriknya pada ruangan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke skenario 1. Kita akan mematikan, kita akan mengkomen dulu kolom yang kedua. Nah, jadi di sini kita misalkan situasi kantor yang sedang sibuk saat digunakan gitu. Nah, di sini saya akan memasukkan nilai dari cahaya sebesar 450 lux, yang mana itu terang, dan CO2 yang saya masukkan itu sebesar 900 ppm. Nah, nilai 900 ppm ini dipilih karena nafas manusia itu sendiri pasti akan mengalami kenaikan ya kadar CO2 ketika berada dalam ruangan yang tetap gitu. Nah, oke, selanjutnya kita run. Nah, jadi dia dapat hasilnya itu sistem mendeteksi adanya manusia gitu. Nah, secara otomatis sistem memutuskan untuk menyalakan lampu ataupun menyalakan AC gitu. Nah, keputusan ini tepat untuk menjaga produktivitas pengguna dari ruangan tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke skenario yang kedua. Skenario yang kedua itu misalkan sensor cahaya membaca 0 lux ya. Nah, karena kondisi gelap misalnya di malam hari dan sensor CO2 itu turun di 410 ppm, yang mana itu mungkin tidak adanya manusia karena malam hari. Jadi kita run dulu. Nah, sistemnya mendeteksi ruangan kosong. Nah, sistem segera Jadi sistem di sini akan segera memutuskan aliran listrik pada ruangan tersebut untuk menghemat energi. Nah, jadi disinilah keunggulan dari AI dibandingkan sensor biasa, karena keputusan yang diambil itu berdasarkan kombinasi data yang cukup kompleks, tidak hanya mengandalkan sensor-sensor saja. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, setelah penjelasan dari saya di awal terkait rumus masalah, tujuan, metodologi, lalu ada beberapa tadi matriks yang di awal saya jelaskan, ada grafik. Nah, kemudian ada teman saya mendemonstrasikan AI. Di sini kita dapat menarik beberapa kesimpulan ya, teman-teman. Yang pertama itu model random forest itu akurat dan aman. Yang kedua, sensor CO2 itu lebih baik dari sekadar sensor gerak. Yang ketiga, solusi hemat energi masa depan. Karena ada on-off tadi. Jadi memungkinkan apabila misalnya tidak ada orang, contoh seperti lampu tadi, kita bisa mengvalidasi lah, jadi kita sebut tidak ada orang gitu. Jadi bisa bisa kita cek langsung untuk alat itu langsung mati gitu. Sesuai dengan relay on off tadi, relay listriknya. Jadi project AI yang kami lakukan ini bisa menjadi solusi yang lebih hemat energi di masa depan gitu, teman-teman. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Semoga bermanfaat untuk penonton sekalian. Dan maaf jika saya dan rekan saya ada salah kata. Terima kasih, jangan lupa like dan komen dan share ke orang-orang lainnya agar kita semua sama-sama belajar tentang AI di masa kini dan masa depan. Terima kasih, teman-teman.